Dan oke, untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama ya, saya contohkan dulu seperti ini ya. Laptopnya kita hidupkan dulu dan errornya itu seperti apa ya, agar nanti tidak salah paham ya. Jadi ketika dihidupkan, dia langsung crash dan langsung masuk blue screen ya, seperti ini. Dan untuk kode blue screennya itu critical process did ya. Nah, untuk kasus ini teman-teman, ini sangat susah sekali dan harus install ulang teman-teman. Namun sebelum install ulang kan biasanya ada datanya ya, mungkin ada data penting, data skripsi atau data kerja gitu kan. Nah, makanya saya akan kasih solusi cara menyelamatkan datanya atau mengambil datanya. Akan tetapi untuk teman-teman yang tidak ingin menyelamatkan file datanya, cara ini akan tetap bisa digunakan ya, dengan cara teman-teman langsung install ulang kayak gitu. Yang pertama, syarat-syarat yaitu teman-teman harus mempunyai flash disk bootable Windows ya. Di sini yang saya punya yaitu Windows 10 ya, tapi sama saja teman-teman prosesnya dengan Windows 11. Flash disk bootable Windows bebas, mau Windows 10 atau Windows 11, disesuaikan dengan Windows bawaan laptopnya saja. Kalau laptop yang errornya itu Windows 10, berarti teman-teman bikin bootable-nya Windows 10 ya. Kalau laptop yang errornya Windows 11, teman-teman bikin bootable-nya Windows 11. Adapun cara membuat bootable-nya, teman-teman harus menggunakan laptop lain yang masih sehat atau komputer, atau teman-teman pergi ke warnet ya untuk mendownload, membuat bootable-nya, atau pinjam ke teman dulu lah ya sebentar mah gitu. Dan saya juga mencontohkannya pakai laptop lain ya yang masih normal. Lanjut kita ke cara download bootable Windows-nya ya. Flash disk-nya ya. Syarat-syarat flash disk-nya di sini, flash disk-nya minimal 8 GB. Terus harus flash disk original. Terus di sini usahakan flash disknya tidak ada datanya. Jika ada datanya, maka datanya akan hilang dan terhapus otomatis ya. Maka dari itu backup terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya kita juga memerlukan laptop yang sehat ya, yang space-nya masih banyak ya, disknya gitu. Terus koneksi internet untuk kita download installernya. Langsung saja ya ke prosesnya. Di sini saya menggunakan laptop Windows 11. Yang pertama, silakan teman-teman konekkan internetnya ya. Konekkan internetnya. Ketika sudah connect, kita langsung buka aplikasi Google Chrome ya, atau Microsoft Edge atau File Explorer, sama saja ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Nanti ketika di pencarian ini ketik aja, tulis aja Media Creation Tool Windows 11 kayak gitu teman-teman. Adapun untuk teman-teman yang ingin membuat bootable Windows 10, tinggal diketik saja Windows Media Creation Tool Windows 10 kayak gitu ya. Ini mas sebagai contoh saja, saya akan downloadkan bootable Windows 11. Nah, tulis seperti ini ya, Microsoft Creation Tool Windows 11 terbaru kayak gitu. Nah, pilih yang ini ya. Nanti teman-teman pilih yang paling atas, diklik aja. Nah, ini web resmi ya, jadi aman. Selanjutnya akan loading dan akan terbuka halaman seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada tulisan download now. Teman-teman pilih yang bawah ya, yang this image ISO. Nah, yang ini ya. Klik download aja. Ini software, bukan Windows-nya ya, tapi file untuk mendownload Windows ISO. Nah, kalau udah terdownload ya, silahkan di close dulu Google Chrome-nya. Lalu di sini teman-teman buka di folder download ya. Nih saya hapus dulu lah ya. Nah, ini yang tadi kita download, Media Creation Tool Windows 11, di double klik aja. Kalau ada tulisan yes no, pilih yes. Ya, kayak gitu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, getting a few things ready kayak gitu. Nah, di sini ditunggu aja prosesnya ya,
Ada yang lama, ada yang cepat ya, tergantung kecepatan laptop atau internetnya juga. Tapi ini videonya saya percepat aja ya teman-teman ya. Nanti dia akan muncul seperti ini ya. Jadi ada pilihan bahasa, edisi. Nah, edisi Windows 11 bahasanya bebas, mau bahasa apa. Tapi kita pilih yang recommended aja ya. Nah, di sini ada keterangan ya. Jadi proses downloadnya kita langsung masuk ke flashdisk dan bisa digunakan untuk install Windows. Pilih yang atas ya. Itu yang USB. Kalau teman-teman pilih yang bawah, ini yang terdownloadnya maka file mentahan yang belum bisa buat install. Maka kita pilih yang atas. Nah, di sini flashdisknya sudah kita colokkan dan akan terdetek otomatis ya. Silahkan pilih dan klik next. Di sini ada progress downloading Windows 11. Ya, ukurannya ya kurang lebih 4 gigaan ya teman-teman ya. 4 gigaan. Jadi untuk kecepatannya ini ya tergantung internet masing-masing ya. Ya kurang lebih kalau misalkan internetnya normal kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Tapi kalau misalkan internetnya lambat ya bisa nyampe 1 jam 2 jam. Kayak gitu ya. Dan nanti dia akan ada proses loading 2 kali progres ya. Progres pertama download, progres kedua proses burning. Jadi ada 2 kali progres. Progres pertama lama, progres kedua lama ya. Jadi tinggal ditunggu saja sampai ada keterangan seperti ini, your USB flash drive is ready. Jadi sudah bisa digunakan ya. Kalau sudah ada keterangan seperti ini, teman-teman boleh tinggal diklik finish saja. Nanti ketika sudah diklik finish ya, langsung kita coba USB flash disk yang tadi kita buatnya. Jadi ketika selesai, si flash disknya boleh dicabut ya, dan kita colokkan ke laptop yang bermasalah atau yang blue screen. Oke lah, anggap teman-teman sudah punya atau sudah download bootable-nya ya. Kita masukkan dulu flashdisknya, dan ini flashdisknya bermerek Toshiba. Silahkan masuk BIOS dan setting BIOS-nya ya, agar nanti bootingnya ke flashdisk bootable yang sudah kita buat. Dan untuk masing-masing laptop berbeda-beda ya teman-teman ya. Tombol masuk BIOS-nya ataupun tombol boot menunya ya, beda merek beda juga tombolnya, maka saya akan tuliskan seperti ini. Jadi tombol boot menu laptop Asus itu menggunakan ESC atau Escape, Acer menggunakan F12 atau F2, Lenovo F12, HP menggunakan F9 ya, PC atau komputer menggunakan F12, dan laptop merek lain-lain atau brand lain-lain itu menggunakan F12 ya. Oke, cara prakteknya seperti ini. Kita hidupkan dan langsung tekan-tekan tombol boot menu. Dan berhubung ini laptopnya Asus, saya tekan ESC ya. Nanti akan muncul boot menu seperti ini. Di sini akan terbaca flashdisk yang kita colokkan. Berhubung flashdisk saya namanya Toshiba ya, kita pilih UEFI Toshiba ya. Langsung enter saja. Dia akan restart seperti ini teman-teman, dan langsung masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, di sini langsung saja klik next teman-teman. Dan di sini ada pilihan install now ataupun repair your computer ya. Berhubung kita akan menyelamatkan datanya, kita pilih yang repair dulu ya sebelum kita install ulang. Dan nanti akan muncul seperti ini. Langsung saja teman-teman pilih troubleshoot dan silakan pilih command from. Nanti akan muncul layar hitam seperti ini ya. Saya perdekat dulu ya. Di sini kita tulis notepad teman-teman ya. Kita pilih notepad untuk membuka notepad. Langsung saja enter ya. Dan notepadnya akan terbuka seperti ini. Di sini teman-teman bebas ya ketik apa aja. Terus kita save as. Nah, nanti ketika di save as, sistem kira kita akan menyimpan file ya. Tetapi kita hanya memanfaatkan tampilannya saja untuk kita membaca penyimpanan teman-temannya. Di sini di disk ini sudah terbaca local disk punya kita ya, local disk C, D, E, dan F. Di sini teman-teman wajib ingat ya, local disk C yang kita gunakan di sini teman-teman ingatkan bahwa size-nya itu 118 kalau di sini ya.
Kalau punya teman-teman mungkin beda, silahkan diingat agar kita tidak salah install ketika mau install Windows. Disinilah kita bisa membackup file penting yang kita punya, teman-teman. File data yang akan kita selamatkan yaitu file yang ada di data C ya, karena nanti kita akan install ulangnya di local disk C. Di sini teman-teman bisa menyelamatkan data atau memindahkan data C-nya ke local disk D atau E atau F ya. Yang lebih amannya teman-teman pindahkan ke penyimpanan hard disk eksternal ya. Dan lanjut ke cara menyalin datanya. Yang pertama silahkan buka local disk C-nya. Lalu di sini kita buka folder user. Nah, folder user ini kita buka dan kita pilih nama penggunanya ya, sesuaikan dengan nama pengguna masing-masing. Disinilah data yang bisa kita selamatkan atau bisa kita pindahkan. Nah, contoh misalkan folder ini picture ukurannya 4 MB dan ada video ya, ukurannya 150 MB. Dan untuk dokumen ini 2 GB ya. Kita contohkan dokumen saja, klik kanan lalu pilih copy. Selanjutnya kita klik disk PC. Di sini kita bebas mau pindahkan ke mana. Contoh kita pindahkan ke local disk ini ya. Langsung saja klik kanan lalu pilih paste. Nah, di sini akan ada kursornya berubah kayak gini tuh, lagi proses loading proses pemindahan data. Ya, kalau misalkan kursornya seperti ini. Tetapi kalau misalkan kursornya berubah menjadi kursor seperti ini, berarti proses penyalinan atau pemindahan datanya sudah selesai ya. Nah, di sini belum ada dan belum kelihatan. Kita perlu mengklik kanan lalu pilih refresh ya. Nanti akan terlihat file yang sudah kita salin atau kita pindahkan. Selanjutnya sama ya, sama. Jadi misalkan masih ada data penting, silakan pindahkan dengan cara yang sama teman-teman. Kayak gitu ya. Cuma kekurangan kita menyelamatkan data lewat ini itu kita satu-satu teman-teman. Jadi satu folder, klik kanan copy ya, lalu kita paste lagi di sini. Jadi satu folder tidak bisa diblok semuanya kayak gitu. Nah, dan untuk info saja, di tampilan ini itu file atau dokumen itu tidak terbaca teman-teman. Di sini dia hanya bisa membaca folder saja ya, tetapi tidak bisa membaca file kayak gitu teman-teman. Jadi bukan hilang ya, filenya itu bukan hilang. Kita fokus ke size saja. Kalau misalkan size-nya ada, berarti filenya juga ada kayak gitu ya. Oke lah teman-teman, anggaplah proses penyalinan data atau pemindahan datanya selesai. Kita close ya tampilan CMD dan notepadnya kita exit teman-teman ya. Dan lanjut kita install Windows. Di sini kita turn off your PC, matikan dulu si laptop atau komputernya ya. Nah, dalam posisi laptop atau komputernya mati ya, flash disk bootable-nya dalam keadaan masih tertancap, langsung saja kita hidupkan dan tekan-tekan tombol boot menu lagi agar masuk ke pengaturan boot teman-teman ya. Nah, jika sudah masuk ke tampilan boot menu, kita pilih UEFI Toshiba lagi ya, lalu enter dan langsung masuk ke tampilan biru seperti tadi. Langsung saja kita klik lanjutkan dan sekarang pilih install now. Lalu kita checklist di bagian I accept ya. Selanjutnya kita langsung saja lanjutkan dan kita pilih custom install Windows only ya. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal pilih local disk C atau partisi Windows-nya ya, dan kita delete partisinya. Lah, nanti datanya akan hilang, nggak apa-apa ya, karena datanya sudah tadi kita backup teman-teman, sudah kita pindahkan, maka di delete pun tidak masalah ya. Oke, kita delete saja. Selanjutnya ini yang MB juga, yang MB atas juga kita delete ya. Ini juga ini juga delete ya. Nah, kalau sudah,
local disk C nya kita klik new, lalu pilih Fli untuk kita membuat partisi baru. Nah, ini sudah terbuat partisi baru, size 118. Langsung saja kita next, dan proses install Windows-nya akan berjalan seperti ini ya. Silakan ditunggu sampai proses installnya 100%. Tetapi di sini untuk videonya kita percepat saja teman-teman ya, agar tidak menguras waktu juga. Dan ketika sudah 100% ya semuanya, ini dia akan meminta restart sendiri, dan contohnya seperti ini ya. Akan ada keterangan Windows need to restart to continue. Teman-teman bisa klik restart now atau ditunggu saja, nanti si laptopnya akan restart otomatis. Di proses ini silakan teman-teman skip saja videonya ya. Akan ada keterangan starting service ataupun getting device ready ataupun getting ready. Biasanya di proses ini akan lama banget ya, silakan ditunggu saja. Diusahakan si laptopnya sambil di charger saja agar tidak kehabisan baterai. Nah, setelah ada keterangan just a moment, nanti dia akan muncul tampilan awal Windows yang kita install ya. Berhubung ini Windows 11, maka tampil awalnya itu Windows 11 seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan pilih United saja, langsung klik yes ya. Nah, dan di proses ini akan saya percepat saja ya, karena teman-teman juga sudah pasti paham ya. Nah, dan oke, untuk proses installnya sudah selesai teman-teman ya. Nah, sudah berhasil dan laptopnya sudah sehat kembali. Selanjutnya kita cek file datanya ya, apakah datanya masih ada. Karena tadi sudah kita selamatkan ya, sudah kita pindahkan ke local disk yang lain. Oke, kita buka, coba tadi kita pindahkan ke local disk E ya, kita pindahkan ke local disk ini. Yang tadi kita pindahkan itu dokumen, ini dokumen ada ya, terus music, picture, dan video. Nah, sudah masih ada ya filenya. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara mengatasi blue screen critical process did itu sebenarnya susah banget, dan saya kasih solusi install ulang saja. Nah, teman-teman bisa praktekkan di laptop ataupun komputer, merek laptop apa aja, merek PC apa saja bisa diterapkan ya. Dan setelah misalkan teman-teman selesai install ulang atau setelah laptopnya bisa masuk desktop seperti ini, selanjutnya itu teman-teman install driver. Setelah install driver, yaitu install aplikasi yang teman-teman perlukan, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya setting lagi atau cara menghidupkan sistem restore agar ketika laptop error
kita bisa merestornya kayak gitu teman-teman ya. Ada mas settingannya, ada, tinggal teman-teman komen saja dan bertanya, mas bagaimana caranya setting Windows 11 atau Windows 10 atau cara mengaktifkan sistem restore itu bagaimana, silahkan di komen saja. Oke teman-teman, untuk tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya atau aktifkan loncengnya ya. Cukup sekian dari saya. Untuk teman-teman yang sedang menyimak, semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.